Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Rian Yazia Ardiansi, guru dari SMK PGRI 2 Taman, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Oman. Berikut modul aksi nyata saya modul 1.4 budaya positif. Rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang dilatar belakangi murid merasa tidak nyaman dengan tata peraturan atau aturan-aturan yang sifatnya memaksa, dan jika merasa melanggar maka akan mendapatkan hukuman yang malah tidak memperbaiki keadaan hidup lebih baik dan akan cenderung memonyokan atau memperburuk diri. Tujuan aksi nyata menciptakan kebahagiaan dan keselamatan bagi murid, mewujudkan murid yang merdeka, disiplin, dan bertanggung jawab, menumbuhkan budaya positif sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, terhadap kepala sekolah untuk menjalankan penuhnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan, berkolaborasi, dan mensosialisasikan bersama rekan sejawat. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru atau mengadakan workshop untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan sertifikat restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Berikut aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd.
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini memberikan kita nikmat jihad, nikmat sempat ya, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan kondisi yang bahagia tentunya ya Bapak Ibu semuanya ya, dalam rangka menghadiri acara aksi nyata saya untuk modul 1.4 budaya positif ya. Sebelumnya saya di sini bukan sebagai narasumber nggih Bapak Ibu semuanya. Saya di sini juga bukan sebagai seseorang yang menggurui, ilmunya lebih pintar dari Bapak Ibu semuanya, bukan. Saya hanya mencoba membagi ilmu yang saya dapatkan di dalam pendidikan guru penggerak angkatan 7 ini, dan yang sudah saya lakukan di kelas saya terkait dengan budaya positif untuk SMK PGRI 2 Taman ya. Nanti kita sama-sama mencoba memperbaiki iklim pembelajaran yang ada di SMK PGRI 2 Taman. Agar apa? Tentunya agar pembelajaran berpihak kepada murid ya, sesuai dengan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Oke. Ya, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya ya. Sebelum kita memasuki ke materi, ya coba Bapak Ibu semuanya untuk bisa berdiri ya. Kita mau salam guru penggerak dulu ya. Oke. Kalau saya bilang salam guru penggerak, tergerak, menggerakkan. Oke. Yuk. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, terima kasih tepuk tangan. Oke, terima kasih tepuk tangan. Ya. Untuk materi di modul budaya positif ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari atau akan saya sampaikan di sini ya. Ada paradigma ya, perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, kemudian segitiga restitusi, dan nanti yang terakhir kita akan membuat keyakinan kelas. Nah ya, ini yang nanti kita akan pelajari bersama atau saya sampaikan ya, untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, kita langsung masuk saja ke pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, apa sih paradigma itu? Ya, paradigma itu mindset ya. Mindset kita dalam pendidikan ya. Selama ini mungkin masih menggunakan mindset yang lama ya kan, mengutamakan kemauan kita ya, memaksakan kemauan kita kepada murid ya. Tapi untuk di pembelajaran filosofi menurut Ki Hajar Dewantara yang sekarang diterapkan dalam kurikulum Merdeka IKM ya, itu berpihak kepada murid ya. Nanti di akhirnya ya kita akan menuju ke profil pelajar Pancasila. Nah, nih, pembelajaran yang dilakukan yaitu pembelajaran yang terdiferensiasi. Ya, pembelajaran apa sih yang terdiferensiasi itu? Pembelajaran yang mengutamakan ya kepentingan murid sesuai dengan karakteristik murid. Ya, jadi kita membelajarkan materi itu sesuai dengan karakteristik murid ya. Tentunya karena di dalam kelas itu karakteristiknya berbeda, penanganan kepada siswa seharusnya berbeda ya. Materi yang kita sampaikan, tugas yang kita berikan kepada siswa tentunya berbeda-beda ya. Karena apa? Perkembangan siswa itu sendiri-sendiri, tidak sama. Nah, itu nantinya ya kan, kalau dulu itu kita masih menggunakan sistem ranking ya kan. Sebenarnya sistem ranking itu baik atau tidak ya, nanti kita akan bahas ya, nanti kita akan bahas untuk
yang biasa kita lakukan. Tapi untuk di pembelajaran paradigma baru, nah kita akan rubah ya, tidak menggunakan sistem ranking lagi. Karena apa? Itu akan menghukum murid ya, membuat murid kalau yang rankingnya 1 ya, kalau rankingnya yang terakhir sendiri ya kan, ada rasa ya minder tentunya ya kan, bisa depresi juga. Nah itu yang sekarang tidak diperkenankan. Oke, nah untuk profil pelajar Pancasila, ada yang tahu berapa dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila? Ada 6. Yang pertama berakhlak mulia, beriman dan bertakwa, dan ya, bernalar kritis, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, terakhir gotong royong. Nah ada 6 ya, 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Itu yang harus ditanamkan kepada peserta didik kita ya, di dalam setiap pembelajaran. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita ke disiplin positif, Bapak Ibu semuanya, silakan saya berikan sedikit kuis ya. Silakan Bapak Ibu bisa membuka mentinya ya di HP, silahkan. Kodenya ini 372715889. Ini tidak ada jawaban benar dan salah ya, saya hanya ingin mengetahui ya respon ya, jawaban dari Bapak Ibu ya, saya hanya ingin mengetahui ya respon ya, jawaban dari Bapak Ibu semuanya. Hasilnya berbeda dengan beda sama yang tadi. Orang itu ya. Kodenya beda enggak? Ya sebentar dulu. Bentar. Oke. Ya. Sudah ada 3 responden ya yang menjawab. Silakan yang belum. Tiga 7271589. Langsung dikerjakan Ya, langsung dijawab saja. 37271589. Oke, 8 orang yang sudah menjawab, jawabannya kompak sekali ya. Berdiri di depan kelas karena tidak mengerjakan PR. Wah, ini ketahuan ini. Pas sekolah mesti jarang mengerjakan PR. Oke, sudah ya. Pertanyaan
Nah, pertanyaan berikutnya, wah ternyata ini juga kompak sekali ya. Guru memberikan penghargaan kepada murid yang disiplin. Nah, ini nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Semuanya menjawab setuju. Nah, padahal penghargaan ini nantinya juga ada konsekuensinya. Ya, tidak semua penghargaan itu sifatnya baik. Nah, kalau mungkin hanya sekali boleh, tapi kalau itu menjadi tolak ukurnya seorang siswa, ya kan, itu jadi tidak baik, ya. Oke, berikutnya. Ya, guru memberikan ranking atau peringkat dalam pembagian rapot. Yang setuju 4 orang, tidak setuju 3 orang, masih ragu-ragu ini 1 orang, ya. Ini juga nanti kita akan bahas ya, pemberian ranking. Tadi sekilas sudah saya sampaikan ya di awal, untuk pemberian ranking itu ada hukumannya sendiri buat siswa sebenarnya. Oke, sudah ya. Nah, ini tidak ada jawaban yang betul atau tidak ada jawaban yang salah. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, kita masuk ke disiplin positif. Apa sih disiplin itu sebenarnya? Ada yang bisa menjelaskan ini disiplin? Kita sering ya mendengar kata disiplin. Kita juga mau kalau putra-putri kita, siswa-siswi kita itu berdisiplin, ya kan? Nah, tapi di sini disiplinnya yang positif. Nah, ini dalam budaya kita makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ini kalau hubungannya disiplin ya. Apalagi yang orang kesiswaan ini tahu, pasti kalau mendisiplinkan seseorang, ya kan, banyak yang memusuhi, ya kan? Karena apa? Di situ pasti pakainya aturan. Nah, aturan itu yang mengekang ya. Di budaya positif ini aturan itu dirubah menjadi keyakinan ya. Biar apa? Biar peserta didik atau murid kita melakukan aktivitas atau melakukan segala sesuatu hal itu berdasarkan keinginan sendiri, keinginan dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena paksaan ya. Kalau adanya tata tertib, adanya aturan, itu pasti terkekang ya kan, seolah-olah saya mau taati aturan itu biar tidak kena hukuman. Nah, tapi kalau sudah dari jiwanya mereka sendiri secara kesadaran, nah itu yang kita tanamkan di budaya positif ini. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, ini yang ada dalam diri sendiri. Ya, disiplin positif merupakan salah satu acara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini yang sangat penting kita rubah ya, paradigma kita terhadap peserta didik. Oke, selanjutnya, nah kita berbicara tentang kebutuhan dasar manusia. Ini secara umum ya. Kebutuhan dasar kita itu bertahan hidup, pasti ya. Ya, kebutuhan bertahan hidup membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan ya. Bertahan hidup sudah pasti. Kita sebagai manusia pasti untuk bertahan bagaimana caranya, ya kan, menjalani kehidupan. Kemudian kasih sayang. Nah, kita selalu ingin, ya kan, disayangi oleh orang lain, ya kan. Kemudian ya dimengerti juga, rasa diterima. Nah, ini ya rasa diterima oleh lingkungan. Ya, kita menjalani
kehidupan ini biar kita bisa sosialisasinya baik dengan orang lain ya. Penguasaan, nah tentunya ya kita sebagai manusia yang normal ya kan, kita butuh penguasaan, kekuasaan, butuh jabatan misalnya ya kan, sudah jadi guru ya kan, contohnya pengen sertifikasi atau pengen jadi kepala sekolah. Nah itu sesuatu kebutuhan dasar manusia itu. Kemudian kebebasan ya, kita butuh tidak dikekang oleh jihad, nikmat sempat ya, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan kondisi yang bahagia tentunya ya Bapak Ibu semuanya ya, dalam rangka menghadiri acara aksi nyata saya untuk modul 1.4 budaya positif ya. Sebelumnya saya di sini bukan sebagai narasumber ya Bapak Ibu semuanya. Saya di sini juga bukan sebagai seseorang yang menggurui, ilmunya lebih pintar dari Bapak Ibu semuanya, bukan. Saya hanya mencoba membagi ilmu yang saya dapatkan di dalam pendidikan guru penggerak angkatan 7 ini, dan yang sudah saya lakukan di kelas saya terkait dengan budaya positif untuk SMK PGRI 2 Taman ya. Nanti kita sama-sama mencoba memperbaiki iklim pembelajaran yang ada di SMK PGRI 2 Taman. Agar apa? Tentunya agar pembelajaran berpihak kepada murid ya, sesuai dengan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Oke. Ya, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya ya. Sebelum kita memasuki ke materi, ya coba Bapak Ibu semuanya untuk bisa berdiri ya. Kita mau salam guru penggerak dulu ya. Oke. Kalau saya bilang salam guru penggerak, tergerak, menggerakkan. Oke. Yuk. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Nah. Ya. Untuk materi di modul budaya positif ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari atau akan saya sampaikan di sini ya. Ada paradigma ya, perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, kemudian segitiga restitusi, dan nanti yang terakhir kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, ya. Ini yang nanti kita akan pelajari bersama atau saya sampaikan ya untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, kita langsung masuk saja ke pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, apa sih paradigma itu? Ya, paradigma itu mindset ya. Mindset kita dalam pendidikan ya. Selama ini mungkin masih menggunakan mindset yang lama ya kan, mengutamakan kemauan kita ya, memaksakan kemauan kita kepada murid ya. Tapi untuk di pembelajaran filosofi menurut Ki Hajar Dewantara yang sekarang diterapkan dalam kurikulum Merdeka IKM ya, itu berpihak kepada murid ya. Nanti di akhirnya ya kita akan menuju ke profil pelajar Pancasila. Nah, nih, pembelajaran yang dilakukan yaitu pembelajaran yang terdiferensiasi. Ya, pembelajaran apa sih yang terdiferensiasi itu? Pembelajaran yang mengutamakan ya kepentingan murid sesuai dengan karakteristik murid. Ya, jadi kita membelajarkan materi itu sesuai dengan karakteristik murid. Ya, tentunya karena di dalam kelas itu karakteristiknya berbeda, penanganan kepada siswa seharusnya berbeda.
Ya, materi yang kita sampaikan, tugas yang kita berikan kepada siswa tentunya berbeda-beda. Ya, karena apa? Perkembangan siswa itu sendiri-sendiri, tidak sama. Nah, itu nantinya ya kan, kalau dulu itu kita masih menggunakan sistem ranking. Ya kan? Sebenarnya sistem ranking itu baik atau tidak? Ya, nanti kita akan bahas. Ya, nanti kita akan bahas untuk yang biasa kita lakukan. Tapi untuk di pembelajaran paradigma baru, nah kita akan rubah ya, tidak menggunakan sistem ranking lagi. Karena apa? Itu akan menghukum murid ya, membuat murid kalau yang rankingnya 1 ya, kalau rankingnya yang terakhir sendiri ya kan, ada rasa ya minder tentunya ya kan, bisa depresi juga. Nah, itu yang sekarang tidak diperkenankan. Oke, nah untuk profil pelajar Pancasila, ada yang tahu berapa dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila? Ada 6. Yang pertama, berakhlak mulia, beriman dan bertakwa, dan bernalar kritis, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, terakhir gotong royong. Nah, ada 6 ya, 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Itu yang harus ditanamkan kepada peserta didik kita ya, di dalam setiap pembelajaran. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita ke disiplin positif, Bapak Ibu semuanya, silakan saya berikan sedikit kuis ya. Silakan Bapak Ibu bisa membuka mentinya ya di HP, silahkan. Kodenya ini 37271589. Ini tidak ada jawaban benar dan salah ya. Saya hanya ingin mengetahui ya respon ya, jawaban dari Bapak Ibu. Semuanya. Passwordnya berapa? Oh beda sama yang lain. Orang itu ya. Kodenya beda dah. Sebentar. Bentar. Iya berarti. Oke. Ya. Sudah ada 3 responden ya yang menjawab. Silakan yang belum. 37271589. Langsung dikerjakan Ya, langsung dijawab saja. 37271589.
Oke. 8 orang yang sudah menjawab, jawabannya kompak sekali ya. Berdiri di depan kelas karena tidak mengerjakan PR. Wah, ini ketahuan ini. Pas sekolah mesti jarang mengerjakan PR. Oke. Sudah ya? Pertanyaan. Nah, pertanyaan berikutnya. Wah, ternyata ini juga kompak sekali ya. Guru memberikan penghargaan kepada murid yang disiplin. Nah, ini nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Semuanya menjawab setuju. Nah, padahal penghargaan ini nantinya juga ada konsekuensinya. Ya, tidak semua penghargaan itu sifatnya baik. Nah, kalau mungkin hanya sekali boleh, tapi kalau itu menjadi tolak ukurnya seorang siswa, ya kan, itu jadi tidak baik, ya. Oke, berikutnya. Ya, guru memberikan ranking atau peringkat dalam pembagian rapot. Yang setuju 4 orang, tidak setuju 3 orang, masih ragu-ragu ini 1 orang, ya. Ini juga nanti kita akan bahas ya, pemberian ranking. Tadi sekilas sudah saya sampaikan ya di awal, untuk pemberian ranking itu ada hukumannya sendiri buat siswa sebenarnya. Oke, sudah ya. Nah, ini tidak ada jawaban yang betul atau tidak ada jawaban yang salah. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, kita masuk ke disiplin positif. Apa sih disiplin itu sebenarnya? Ada yang bisa menjelaskan ini disiplin? Kita sering ya mendengar kata disiplin. Kita juga mau kalau putra-putri kita, siswa-siswi kita itu berdisiplin, ya kan? Nah, tapi di sini disiplinnya yang positif. Nah, ini dalam budaya kita makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ini kalau hubungannya disiplin ya. Apalagi yang orang kesiswaan ini tahu, pasti kalau mendisiplinkan seseorang, ya kan, banyak yang memusuhi, ya kan? Karena apa? Di situ pasti pakainya aturan. Nah, aturan itu yang mengekang ya. Di budaya positif ini aturan itu dirubah menjadi keyakinan, ya. Biar apa? Biar peserta didik atau murid kita melakukan aktivitas atau melakukan segala sesuatu hal itu berdasarkan keinginan sendiri, keinginan dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena paksaan ya. Kalau adanya tata tertib, adanya aturan, itu pasti terkekang, ya kan, seolah-olah saya mau taati aturan itu biar tidak kena hukuman. Nah, tapi kalau sudah dari jiwanya mereka sendiri secara kesadaran, nah itu yang kita tanamkan di budaya positif ini. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, ini yang ada dalam diri sendiri. Ya, disiplin positif merupakan salah satu acara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini yang sangat penting kita rubah ya paradigma kita terhadap peserta didik. Oke, selanjutnya, nah kita berbicara tentang kebutuhan dasar manusia. Ini secara umum ya. Kebutuhan dasar kita itu bertahan hidup, pasti ya. Ya, kebutuhan bertahan hidup membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan ya. Bertahan hidup sudah pasti. Kita sebagai manusia pasti
untuk bertahan bagaimana caranya, ya kan, menjalani kehidupan. Kemudian kasih sayang. Nah, kita selalu ingin, ya kan, disayangi oleh orang lain, ya kan. Kemudian ya dimengerti juga, rasa diterima. Nah, ini ya rasa diterima oleh lingkungan. Ya, kita menjalani kehidupan ini biar kita bisa sosialisasinya baik dengan orang lain, ya. Penguasaan, nah tentunya ya kita sebagai manusia yang normal, ya kan, kita butuh penguasaan, kekuasaan, butuh jabatan misalnya, ya kan, sudah jadi guru, ya kan, contohnya pengen sertifikasi atau pengen jadi kepala sekolah. Nah, itu sesuatu kebutuhan dasar manusia itu. Kemudian kebebasan, ya, kita butuh tidak dikekang oleh orang lain. Kesenangan, nah tentunya kesenangan itu semua orang mungkin butuh kesenangan, ya. Nah, oke, itu kebutuhan dasar manusia. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi segala sesuatu yang menjadi acuan, ya, motivasi dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, ini ya motivasi perilaku manusia itu nih menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum, ya. Ya, takut dihukum itu kalau ada yang namanya aturan tadi, ya, itu pasti timbulnya motivasi ekstrinsik. Karena apa? Takut dihukum, ya, takut dihukum. Oke. Kemudian motivasi yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, seperti yang sudah tadi Bapak Ibu kerjakan, ya, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ya, ini juga masih merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, penghargaan ini tidak sepenuhnya baik, ya kan? Kalau penghargaan ini menjadi tolak ukur peserta didik, ya nanti timbulnya motivasi ekstrinsik. Dia ingin mendapatkan sesuatu hal, ya. Makanya dia belajar. Misalnya tadi kalau sistemnya perankingan, ya, dia ingin mendapatkan ranking kalau diiming-imingi sesuatu, misalnya sama Bapak Ibu guru, nanti kalau kamu peringkat 1 Ibu kasih uang misalnya, ya kan. Nah, bukan ranking satunya itu yang didapatkan, tapi dia pengen mendapatkan uangnya itu tadi. Nah, itu masih dalam ini motivasi ekstrinsik, bukan belajar, bukan dari kesadaran dia, tapi dia ingin mendapatkan tadi nominal yang dijanjikan oleh misalnya Bapak Ibu guru. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini yang penting, ya, di dalam budaya positif ini. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, ya. Kebajikan sesuatu yang baik, ya, di dalam dirinya untuk mencapai tujuan hidup. Nah, ini yang menjadi acuan kita dalam budaya positif, biar peserta didik tahu, ya, akan dirinya sendiri. Oke, ini ya, biar mereka mendapatkan motivasinya dari intrinsik, dari dalam dirinya sendiri. Nah, oke, selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini ada hukuman, ada juga penghargaan. Nah, kalau hukuman sifatnya apa sih? Ya, kalau hukuman itu ini menyakitkan, membuat tidak nyaman, ya kan? Kemudian murid juga menjadi takut, sifatnya memaksa, ya. Murid menyembunyikan kesalahan. Nah, ini karena takut, jadi murid umpet-umpetan, ya. Murid menjadi rendah diri. Nah, ini kalau dihukum, apalagi hukumnya di depan temannya. Nah, ini ya konsep disiplinnya dengan identitas gagal kalau mendapatkan hukuman. Kalau penghargaan, ya,
tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri. Ini tadi sistem perankingan, ya kan? Merusak hubungan atau sifat iri. Yang rankingnya terakhir sendiri tentunya akan iri yang sama yang peringkat 1. Nah, mematikan kreativitas. Nih, kalau sudah sistemnya perankingan tadi, kreativitasnya jadi tidak berkembang. Nah, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya, ya. Jadi dia tidak menghargai dirinya lagi, tapi dia punya motivasi yang lain. Nah, kalau sistemnya penghargaan. Nah, kemudian nih konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau konsekuensi, ya, itu kita tidak merugikan salah satu pihak. Tapi kalau hukuman tadi, ya, salah satu pihak dirugikan. Nah, sorry. Nah, kalau hukuman, ya, kita menghukum anak jadi minder, jadi malu. Yang dirugikan siapa? Siswa. Ya. Tapi kalau konsekuensi, ya, kita memberikan konsekuensi itu sudah melalui perjanjian awal, ya, atau kesepakatan awal. Nanti misalnya, ya, kalau kalian tidak mengerjakan PR, ya, kalian mau apa? Ya, misalnya, Bu, kalau saya tidak mengerjakan PR, nanti saya akan nulis kesepakatan sebanyak 1 lembar misalnya. Nah, pada saat anak tersebut dikasih PR dan tidak mengerjakan, ya sudah, ya, konsekuensinya berarti nulis sebanyak 1 lembar itu tadi. Ya, ini penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan. Nah, ini kalau konsekuensi kita harus memantau, ya, memantau pelaksanaan konsekuensi tersebut, ya kan? Kalau misalnya kita menyuruh anak, silakan konsekuensinya apa maunya, ya, misalnya lari, Bu, keliling lapangan. Oke, silahkan kalau itu konsekuensi yang kalian mau, tapi kita juga harus mendampingi pada saat pelaksanaan konsekuensi tersebut. Nah, ini monitoring. Kemudian ada stimulus respon tadi, ya, kita tanyakan, ada stimulusnya, responnya dari siswa maunya apa. Kemudian murid menghormati peraturan. Tentunya, ya, kalau kita sudah menerapkan tadi perjanjian dari awal, ya, konsekuensi apa, tentunya murid akan menghormati aturan tersebut, tahu, ya, setidaknya tahu kalau tidak mengerjakan PR sama Bu Brian berarti nanti akan nulis atau akan keliling lapangan sesuai dengan apa yang kamu mau. Nah, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, karena langsung, ya kan, jadi tidak ada waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, yang paling baik, ya, dalam konsep disiplin yaitu melakukan restitusi. Ya, apa itu restitusi? Ya, nanti kita bahas di belakang, ya. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol, ya, jadi bukan orang lain. Kita tidak bisa memaksakan murid tersebut untuk sesuai dengan kemauan kita, tapi kita yang mengikuti kemauan murid. Kita tanyakan dulu, ya, pada saat proses restitusi ini, ya, kita tanyakan. Tentu kalau murid melakukan kesalahan karena kita sudah tahu konsekuensi dari awal, kita tanya dulu, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu melakukan kesalahan? Ditanya, pasti ada sebuah alasan. Nah, nanti bagaimana murid tersebut bisa memperbaikinya untuk jangka panjang tanpa kita harus memberikan tekanan ataupun hukuman. Nah, ini yang konsep disiplin paling baik, ya, restitusi. Oke, kita lanjutkan, ya, penjelasan tentang konsep disiplin pendekatan restitusi. Ya, dalam restitusi, ya, ini proses menciptakan. Nah, ini yang tidak tahu, ya, pengertian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah,
tanpa kita memberikan suatu hukuman. Nah, ini dalam restitusi ya, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan ya. Kita membimbing siswa mencari masalah yang dialami oleh siswa, ya kan? Biar mereka belajar dari kesalahan. Kemudian bisa juga memperbaiki hubungan. Ya, kita memberikan penawaran, bukan sebuah paksaan. Ya, bukan sebuah paksaan kepada siswa. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, ya, menggali kesalahan itu apa, kemudian bagaimana dia menjalani peran yang salah itu, kemudian perbaikannya seperti apa. Itu di dalam restitusi. Ya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Ya, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini kita mencari solusi. Ya, kalau hukuman ya, kita tidak mencari solusi. Ya kan? Kita hanya memberikan, melemparkan tingkat emosional kita kepada peserta didik. Tidak memberikan sebuah solusi. Ya sudah, kamu salah, silakan. Ya. Tapi kalau di dalam restitusi, ya kita tahu ya kesalahan apa, kemudian penyebabnya apa, kita berikan solusinya. Ya, ini di dalam proses restitusi. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman tadi ya, guru menghukum siswa tersebut misalnya dengan hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut ya, karena ada aturan ya. Ini siswa menjadi takut ya. Dengan hormat bendera ini ya, siswa menjadi mungkin ya malas kalau sudah terlambat, contoh ya, terlambat masuk ke sekolah ya kan. Hukumannya apa? Ya, yuk. Pernah ya ibu-ibu ya? Ya, pernah. Memberikan hukuman apa contohnya? Oh, enggak, saya sendiri korban. Oh, saya sendiri menjadi korban kalau terlambat. Ya, bagaimana perasaannya? Biasa. Senang. Ya. Dia bisa. Ini seharusnya dilakukan proses restitusi, Oh, iya. ya, bukan memberikan hukuman. Ya, oke. Guru menanyakan keyakinan. Selanjutnya, kalau konsekuensi ya, kalau hukuman ini hanya satu pihak saja, ya, tanpa ada kesepakatan dari kedua belah pihak, ya. Kemudian kalau konsekuensi, ya, ini sudah ada kesepakatan antara peserta didik dengan guru, ya, misalnya. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, dalam proses konsekuensi tadi yang sudah saya sampaikan ya, guru perlu mendampingi prosesnya. Makanya dalam konsekuensi itu ribet. Ya, ribet buat kita. Karena apa? Biar anak mau menjalani hukuman tersebut atau menjalani konsekuensi tersebut, kita juga harus konsekuen dengan apa yang kita berikan, ya. Makanya kita harus repot untuk mendampingi proses konsekuensi tersebut, ya. Guru tegas dan siswa menghormati aturan. Kalau tidak ada ketegasan, silakan ya dikumpulkan kapan-kapan aja bisa. Ya, kan malah tidak jadi tegas. Ya, siswa tidak mematuhi aturan, malah jadi sekar PDW. Nah, itu kalau proses restitusi. Nah, ini guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya di dalam proses keyakinan kelas. Nah, kalau biasanya ya nanti kita akan bahas ya untuk keyakinan kelas. Di awal pembelajaran biasanya saya sudah menyampaikan ya, apa yang kalian mau di kelas impian kamu, ya. Bagaimana kamu menghadapi guru misalnya. Bagaimana kamu akan membuat kelas ini nyaman. Ya, itu di keyakinan kelas. Biasanya saya di awal pembelajaran pertemuan pembelajaran pertama saya membuat keyakinan kelas dulu.
Nah, ini kalau sudah menanyakan keyakinan kelas ya nanti tinggal menggali. Nah, bagaimana kamu setelah ada keyakinan seperti itu, bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu? Itu ya di dalam proses restitusi. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Oke, berikutnya ada 5 posisi kontrol restitusi. Nah, kira-kira, nah ini Bapak Ibu semuanya berada di posisi mana? Ya, dari kelima posisi kontrol restitusi tersebut, apa Bapak Ibu masih di posisi penghukum? Ya, atau pembuat rasa bersalah? Atau menjadi teman atau pemantau, ya. Yang paling tinggi yaitu menjadi manajer. Ya. Kira-kira Bapak Ibu semuanya di posisi mana? Bu Dinda di posisi apa ini kira-kira? Ya. Iya, manajer. Sudah berada di posisi manajer. Wah, keren sekali ini, ya. Oke, Pak Dani mungkin Pemantau, saya pemantau. teman. Oh iya, teman. Ya, Pak Aden di posisi apa Pak Aden? Pemantau. Wah, menjadi pemantau ini. Pak Asep di mana ini posisinya? Oh, penghukum itu. Wah, masih di posisi penghukum. Iya. Zaman sekarang gitu ya. Nah, ini posisi paling bawah sendiri ya, penghukum. Ya, ini mindset lama ya. Kenapa? Saya di posisi penghukum. Enggak ya, tentunya saya di posisi minimal di posisi teman. Ya. Minimal di posisi teman, saya merangkul. Ya, kalau saya merangkul siswa-siswi semua. Perlu dirangkul. Kenapa? Oh, mau dirangkul juga. Ya. Bestie ya, jadi bestie. Oke, apalagi posisi peserta didik kita sudah dewasa ya. Jadi kalau dihukum tentunya akan iya, kalau sudah dewasa perlu dirangkul. Oke. Ya. Nah, kalau posisi masih di dalam posisi penghukum ya, ini. Kalau siswa-siswi sudah dewasa seperti itu, ya, masih kita hukum. Kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, bisa dendam. Nggak berangkat sekolah. Pengen keluar. Terus apalagi Bu Aya ini sebagai BK. Kira-kira apalagi kalau kita memberikan hukuman? Ya, pengen keluar. Terus dendam sama gurunya. Terus Sama yang menghukum, bukan gurunya. yang memberikan hukuman ya. Terus nggak semangat belajar. Ya. Apalagi banyak sekali ya. Malas, tertekan, depresi ya, bisa itu. Bisa juga sampai ya, bisa juga sampai gitu. Ya. Tuh. Makanya ya. Oke. Ya. Posisi ini ya sangat-sangat merugikan siswa ya. Makanya posisi kontrol ini diminimalisir ya, diminimalisir. Oh, ini BK perlu diminimalisir berarti. Ya. BK nggak pernah menghukum. Oh, BK tidak pernah menghukum ya. Merangkul. Oke, sebagai bestie ya, sebagai teman. Nah, pembuat rasa bersalah ya, pembuat rasa bersalah ini juga Menakut-nakuti. ya menakut-nakuti ya, dampaknya hampir sama ya dengan yang penghukum. Mengancam. Kalau di posisi teman ya tadi mending-mending ya, mending-mending menjadi bestie. Kita tahu permasalahan apa yang dihadapi oleh peserta didik ya, siswa. Kalau pemantau, nah ini lebih keren lagi ya. Selain tadi menjadi bestie, kita juga bisa apa ini kalau di posisi ya melihat perkembangan peserta didik ya.
Kalau manajer, nah ini gampang banget ini, seperti tadi di posisi restitusi ya. Kita menanyakan apa yang menjadi permasalahan, kita memberikan solusi. Nah, Bu Dinda sebagai oh, keren sekali. Ya, ini yang diharapkan di dalam budaya positif itu kita posisinya sebagai manajer. Ya, seperti Bu Dinda ini ya, sebagai manajer. Ya, tepuk tangan. Nah, sudah ada contohnya. Kalau semua guru seperti Bu Dinda, tentunya ekosistem di PGRI 2 Taman itu, ya kan, lingkungan belajar kan, ya menjadi lebih positif dan tentunya ya menyenangkan sekali. Peserta didik juga tidak merasa tertekan datang ke sekolah. Katanya kalau datang ke sekolah itu harus tersenyum dan merasa bahagia. Pulangnya juga harus Bahagia sekali kalau bahagia sekali. Oke ya. Nih posisi kontrol. akhirnya panjang umur. Akhirnya panjang. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol ini. Kalau penghukum, ya patuhi aturan sekolah, ya lalu berdiri di depan barisan. Nah ini siapa ini yang suka menghukum ini? Yo, Pak Aden, yo, Pak Asep ya tadi ya. Ya, sukanya. Ya, oke, patuhi aturan sekolah. Silakan berdiri di depan kelas, misalnya. Pak Aden, ya. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, peneratif omongan, ya omongannya guru biasanya. Berapa kali Ibu harus memberitahu kamu? Ya. Ibu kecewa sama kamu. Nah, ini nih, membuat rasa bersalah. Nah, apa Pak Dani ya? Kan sudah saya bilang, ya kan? Kenapa kamu berbuat seperti itu lagi? Nah, nih, anak menjadi tertekan. Ya, ini. Kemudian kalau menjadi bestie atau teman nih. Ayolah yang tertib, buat ibu bangga kalau kalian bisa diajak kerjasama. Nah ini kalau teman, ya kan, bekerja sama kan kalau teman itu. Oke. Kalau pemantau, Asep. kamu sudah melanggar. Ya, kamu sudah melanggar, tahu ya. Pak Asep itu Pak Asep. Oh Pak Asep ini. Ditunggu di ruang 9. Ya. Iya. Kamu sudah melanggar. Oke. Oke. Nah, ditanyakan apa peraturannya dan apa konsekuensinya. Ya, kalau sebagai pemantau ini ada pertanyaannya. Ya, apa aturan yang ada di sekolah ini? Nah, apa konsekuensinya kalau kamu melanggar? Nah, itu ini sebagai pemantau lebih tinggi daripada posisi sebagai teman aja. Kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Ya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ini sangat bijaksana ya kan? Ini kalau kenapa? Kesini. Posisinya di tengah-tengah. Nah, ini posisinya harus Netral. netral. Ya, ini sangat bijak sekali ya. Kamu kira-kira bagaimana sih kamu akan memperbaiki kesalahan? Kira-kira bagaimana untuk keberlanjutan kedepannya agar semakin baik lagi. Nah ini posisi manajer. Nah diharapkan ya kita menjadi posisi manajer semua. Ya seperti tadi Bu Dinda. Ya semoga tercipta Bu Dinda yang lain. Ya kan? Oke. Ya. Nah setelah kita mengetahui posisi kontrol tadi ya, setelah kita mengetahui apa tadi yang harus kita lakukan kepada peserta didik sebelum kita menjadi sampai ke manajer ya, kita biasanya nih
membuat keyakinan kelas. Ya, ini biasanya disampaikan ya. Kita sebagai guru juga bisa, kita sebagai wali kelas juga bisa ya, menanyakan bagaimana kelas yang mereka, bukan kita ya, bukan kita sebagai guru, tapi mereka inginkan ya. Ini mengapa sih keyakinan kelas, bukan aturan kelas lagi ya. Tadi apa ya, kalau aturan Bu Dinda, kalau aturan gimana ya, tadi seorang Bu manajer Menanyakan kalau ada aturan ya kan, siswa menjadi takut ya kan, tertekan ya. Kalau menghadapi sebuah aturan kan ya kan, sudah mindsetnya ke disiplin dulu, disiplinnya dalam hal positif negatif kalau siswa itu ya. Tapi kalau keyakinan ya, karena ini berawal dari kesepakatan dulu ya, berawal dari kesepakatan baru nanti menuju ke keyakinan yang harus mereka jalankan di dalam kelas tersebut ya. Nih contohnya ya, mengapa sih kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Kira-kira apa? Kenapa sih kita harus menggunakan helm? untuk melindungi Safety, melindungi kepala ya. Terus kepala, taati peraturan. Biar aman. biar aman. Film biasanya aman. Ya, biar kita selamat, ya kan? Ya, biar kita selamat kalau di jalan. Nah, ini kemudian sama halnya ya dengan keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker kemarin saat COVID? Kira-kira untuk apa sih? Biar tidak tertular. Nah, biar tidak tertular, biar kita sehat, ya kan? Nah, harus kita tanpa ada paksaan ya. Iya. Nah, kita kesadaran diri. Sadar diri Ya. karena melihat korban. Ya, karena ada contoh yang tidak baiknya, makanya kita sadar diri, kita harus pakai masker ya. Untuk apa? Untuk keselamatan diri sendiri, sama dengan keyakinan kelas. Ya, kita harus berbuat apa sih biar kita nyaman di dalam kelas, biar kita bahagia di dalam kelas ya. Makanya kita perlu membuat keyakinan kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat ya. Yang pertama ini ada, saya memaparkan materi kepada siswa, kemudian mengkomunikasikan bersama rekan ya. Kemudian murid menuangkan pendapatnya di papan tulis ya. Kemudian guru mengelompokkan pendapat murid. Nah, ini apa saja banyak ya, tentunya semua siswa pendapatnya berbeda-beda ya. Terus kemudian kita memilih mana sih yang kira-kira akan menjadi keyakinan kelas. Kemudian nih membentuk kesepakatan kelas, yang membentuk keyakinan kelas. Nah, ini bersama murid di dalam kelas impian mereka. Nah, ini sudah terbentuk untuk keyakinan kelasnya. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nih, kalimatnya apa saja? Lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal. Universal berarti menyeluruh, bisa dipakai oleh semua siswa ya. Dibuat dalam bentuk positif ya, tentunya semuanya harus positif ya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, sesuai kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, contohnya ya, mungkin bisa melakukan 5R, melakukan 5S. Kemarin 5S apa ya Bu Rohma ya? Senyum, nah, Selfie dan solusi. oke, nambah ya berarti ya. Nah, kalau 5R, nah, rajin, rapi, ringkes, rawat, rajin ya. Oke. Nah, itu bisa. Kemudian bisa juga sopan terhadap guru. Ya, bisa juga
pengumpulan tugas misalnya, itu juga bisa untuk menjadi keyakinan kelas. Oke, nah kita masuk ke segitiga restitusi. Nah, apa sih? Bagaimana? Ya tadi sudah disampaikan sedikit ya. Bagaimana sih kita melakukan restitusi? Kegiatan restitusi kepada peserta didik jika ada yang melanggar keyakinan kelas ya misalnya. Yang pertama kita menstabilkan identitas ya, kita ya berkomunikasi ya, pertama ya menanyakan, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan ya. Bagaimana peserta didik tersebut kita tanyakan, bagaimana sih kok terlambat hari ini misalnya, seperti itu ya. Kemudian validasi tindakan yang salah ya, semua perilaku memiliki alasan. Pasti peserta didik menjawab ada alasannya kenapa terlambat. Nah, selanjutnya setelah menanyakan itu, kita semua memiliki motivasi internal, menanyakan keyakinan. Nah, besok mau bagaimana biar tidak terlambat lagi. Ya, misalnya terlambat karena main game ya sampai pagi. Nah, besok bagaimana supaya kamu tidak terlambat lagi main gamenya, berarti ya mungkin durasi waktunya dikurang, tidurnya lebih awal lagi. Nah, itu kita memberikan solusi seperti itu. Nah, itu di dalam restitusi. Oke, nah sebelum ke kesimpulan, saya akan menayangkan contoh restitusi yang sudah saya laksanakan. Nah, ini ada siswa ya yang terlambat datang ke sekolah.
Nah, oke, itu satu saja ya contohnya. Nah, ya, itu contoh ya tadi yang restitusi yang sudah saya lakukan ya kepada siswa yang datangnya terlambat karena bermain game. Ya, langkah awalnya saya tanyakan dulu kenapa dia terlambat, kemudian alasannya apa, terus saya tanyakan ya konsekuensi atau keyakinan kelas apa yang dia sudah buat dulu ya. Terus dia menjawab ya, kalau berarti dia kan melanggar ya. Nah, bagaimana untuk kedepannya ya, perbaikannya seperti apa. Nah, itu di dalam proses restitusi. Baik, nah sampai terakhir di sini. Nah, silakan Bapak Ibu semuanya, dari materi yang sudah saya sampaikan mungkin ada pertanyaan yang masih belum paham atau mau ditanyakan, silakan. Ya, kesimpulannya ya, dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik ya, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Nah, kita harus tahu ya posisi kontrol kita sebagai apa ya. Kalau masih dalam posisi menghukum ya tentu harus kita bergeser ya, tentunya sampai tadi posisi ke manajer ya. Ya, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among ya, posisi manajer ya, yang menuntun murid menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya, yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara itu ya. Nah, kalau tidak ada ya, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kita sharing bersama ya mengenai budaya positif. Nah, untuk kedepannya saya harapkan ya apa yang sudah saya sampaikan bisa diterapkan di SMK PGRI 2 Taman agar lebih baik lagi kita dalam menuntun murid ya, sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam ya. Itu saja dari saya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.